Lo tahu nggak guys, selama ini sosial media itu nggak pernah peduli dengan adanya lo. Yang mereka peduliin adalah lo tetap kerja gratisan buat mereka. Sebagaimana lo lihat sendiri, untuk pendapatan sosial media ini setiap tahunnya sampai miliaran rupiah dan bahkan kita nggak sadar selama ini jadi budak mereka. Di sini gue bakalan bahas bisnis model mereka dan gimana caranya kita bermain secara smart supaya tidak terjebak menjadi budak dari sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue riset sangat mendalam guys mengenai cara kerja sosial media. Gue nggak bicara algoritma tapi cara kerja sosial media pada umumnya. Dan gue ngerasa kali ini banyak orang yang berlomba-lomba posting banyak banget tapi ternyata mereka cuma jadi content slave dari sosial media. Percaya atau tidak, kalau lo berpikir alat yang lo punya sekarang dari mana modalnya? Lo sendiri kan. Kemudian juga ketika sosial media bilang lo gratis mau bikin konten di sini sebanyak-banyaknya, tapi faktanya lo cuma dapat exposure dan follower doang. Tapi pada akhirnya dompet kita kosong lagi. Gak sedikit orang-orang yang ngonten di YouTube, ngonten juga di tempat lain, pada akhirnya jadi budak corporate juga guys. Dan menurut gua budak corporate itu lebih oke dibanding jadi budak sosial media kalau nggak ngasilin apa-apa. Tapi yang jelas, gimana caranya kita bermain lebih cantik lagi ketika ingin jadi konten kreator di sosial media ini. Dan gue bakalan coba bahas satu persatu dan semoga aja konten gue bisa ngasih insight dan ngerubah cara pandang lo semua mengenai sosial media. Selama ini mungkin lo nggak sadar bahwa ketika perubahan algoritma terjadi di semua sosial media dengan adanya game changer dari TikTok yang mengantarkan konten-konten berdasarkan minat dan kesukaan, sekarang Instagram pun menyebarkan konten itu ke non-follower dulu. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat mengejutkan. Mereka sedang mengambil data yang ada dalam diri lo. Percaya atau tidak, mari kita beranalogi. Seandainya lo suka scroll-scroll TikTok atau scroll-scroll Reels setiap harinya, coba deh lo tonton satu video selama 10 detik, lo pasti dapat rekomendasi lagi di video yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan pada akhirnya lo suka. Nah, kesukaan itu adalah data yang mereka jual kepada advertiser. Makanya kenapa sekarang sosial media berlomba-lomba untuk meminta kreatornya bisa menahan audiens lebih lama lagi. Dan kenapa hook itu penting sosial media? Gue punya penjelasannya setelah ini. Dan kita semua nggak sadar ketika kita posting brutal, posting asal-asalan, dan ternyata kebrutalan kita itu hanya mendatangkan exposure saja, tidak mendatangkan uang buat kita. Itulah yang dinamakan content slave. Akhirnya jadi budak sosial media, nggak dapat apa-apa, cuman viral, dapat exposure, dapat follower, tapi duitnya nol. Oke, yang mengerikan adalah ketika kita bicara sosial media, mereka punya bisnis model attention economic. Kenapa sih attention economic? Lo bayangin, yang dibutuhkan seorang advertiser adalah audience. Nah, ketika sebuah platform itu punya audiens yang cukup banyak, ya berarti itu sebuah keuntungan untuk advertiser. Jadi apa sih yang sebetulnya sedang sosial media lakukan kepada para audiensnya? Nah ini lo mesti tahu semua ketika kita sekarang scroll scroll sosial media guys, udah nggak ada yang namanya play button ya kan, lo tinggal scroll doang, udah nggak perlu lagi mencet tombol apa-apa. Kemudian yang keduanya adalah red dot notification. Lo sering lihat kan notifikasi likes, kemudian ada juga namanya push notification di handphone lo. Kalau misalnya lo follow seseorang yang lo suka banget, ya gue yakin karena di kita ini kalau udah suka tuh gelap mata ya, langsung ditonton tanpa mikir apa-apa. Dan itu adalah hal yang sangat luar biasa ketika sosial media menjadi candu bagi orang-orang yang tidak mengerti mengenai bisnis model ini. Jadi attention economic ini di mana mereka membutuhkan sebuah perhatian dari yang namanya audiens. Sedangkan kita sebagai kreator adalah sebagai badut mereka kalau ngasilin duit dan cuman posting tanpa ada tujuan yang jelas. Dan kalau kita ambil analogi guys, berapa lama lo nontonin TikTok? Berapa lama lo nontonin Reels? Berapa lama lo nontonin Short untuk hal-hal yang nggak penting? Contoh misalnya, ya gue sadar konten-konten entertaining itu memacu yang namanya dopamin. Nah, dopamin ini itu benar-benar sedang dimanfaatkan oleh sosial media. Kenapa? Makanya hook itu penting. Kalau di YouTube kan 30 detik pertama. Kalau di TikTok 3 detik, di Instagram 10 detik.
Dan ini adalah sebuah hal yang sangat menarik sekali ketika sosial media berusaha meracuni pikiran kita dengan hukuk yang luar biasa, bahkan overclaiming atau bahkan overpromise. Ya kalau nggak percaya lo sering banget kan lihat orang-orang yang beriklan masuk kelas gua bisa dapetin 2 digit per bulan dalam jangka gitu ya. Misalnya 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan sekitarnya lah seperti itu. Dan lo berlomba-lomba kan langsung ikutan. Dan kemudian lo suka nggak sadar membandingkan diri dengan influencer. Iya karena lo udah punya standar TikTok, standar Instagram dan itulah yang mereka butuhkan guys. Kita terpengaruh dengan apa namanya influencer-influencer yang ada di sana. Tapi kalau kita konversi ke waktu yang lain, misalnya lo kerja di sebuah perusahaan dari jam 8 sampai jam 5 sore guys, itu lo bisa dapetin duit minimal per harinya kan 120.000 atau 100.000 lah jelek-jeleknya. Ya sekarang bayangin aja gue bayar tukang saat bangun rumah kemarin sehari 125.000 ya guys untuk di Sumedang. Tapi ketika lo duduk di rumah di jam 8 pagi sampai tengah malam lo scroll sosial media, apa yang lo dapetin? Tapi ini adalah sebuah hal yang harus kita pahami. Dan lalu gimana cara kita menyikapi permain sosial media seperti ini? Apakah kita mau diam saja atau kita mau berkembang? Dan gue bakalan sharing ke lo semua gimana caranya bermain di sosial media yang sudah kita ketahui ternyata mereka punya bisnis model attention economic. Ketika lo menjadi kreator di sosial media, ingat lo itu adalah partner dari sosial media, bukan sosial media slave. Kenapa sebagai partner sosial media? Jadi ada mind shift ya teman-teman ya. Jangan sampai lo semua rela ngelakuin apa aja demi mengejar viralitas, tapi ternyata pada hasilnya lo nggak dapat apa-apa, cuman exposure doang. Itu yang pertama. Yang kedua, lo perlu membuat yang namanya sistem funneling yang menarik. Jadi funneling ini untuk apa sih? Lo sadar nggak? Ketika kemarin gue lihat kontennya Madix, kemudian Instagram yang udah ratusan ribu follower itu tiba-tiba disuspend begitu saja. Tapi kalau misalnya dia punya datanya udah aman banget. Dari 500.000 follower dia bisa dapetin data audiens sekitar 30% aja udah gede banget. Dan mereka juga Madix juga bisa ngirimin ke mereka tuh untuk akun barunya. Dan itu adalah hal yang tidak bisa kita prediksi kapan sosial media nge-ban kita. Meskipun kita udah bikin konten hati-hati, tapi ternyata sosial media punya algoritma yang tidak selamanya cerdas karena ini buatan manusia, tetap saja ada kelemahan. Yang berikutnya adalah ini udah waktunya lo buka cara pandang lo. Jangan cuman mengharapkan brand deals doang. Lo mesti pikirin dari mana lo dapetin duitnya. Lo bisa yang namanya ikut affiliate, kemudian lo bisa bikin yang namanya produk digital, kemudian lo bisa bikin promosi diri lo sendiri, yaitu menjual value seperti misalnya lo bisa jadi konsultan, lo bisa jadi misalnya freelancernya mereka, lo bisa jadi sosial media strategisnya mereka. Makanya sistem funneling ini penting banget guys ketika lo ngebangun akun sosial media. Banyak orang nggak sadar dengan hal itu karena sekarang virality itu adalah sebuah tujuan ketika kita bermain sosial media. Dan ketika kita terlalu terjerumus dalam hal itu, pada akhirnya tujuan kita terlupakan. Dari mulai gimana kita sekarang bermain sosial media, mindsetnya seperti apa, kemudian strategi kita saat grow akun itu apa saja, dan tujuan kita apa ketika di sosial media ya guys. Jadi gue garis bawahi di sini, lo jangan sampai diperbudak oleh sosial media dengan hanya ingin mendapatkan popularity saja. Lo perlu berpikir bahwa berapa banyak waktu yang lo habiskan ketika untuk riset di konten. Jadi lo perlu berhitung yang namanya ROI atau return of investment. Gue udah invest alat kamera Osmo 3 juta, gue udah invest microphone 1,5, gue udah invest interface di sebesar 4 juta, berarti 10 juta, belum lagi lighting, belum belakangnya. Berarti gue bakal berhitung satu hari gue cukup riset misalnya 10 ide konten, dan gue produksi konten selama 1 hari, dan kemudian editing selama 2 hari. Berarti gue punya waktu 2 hari untuk istirahat, dan itu yang gue lakuin. Jadi makanya guys, kita mesti smart. Makanya gue selalu berusaha untuk mengajak teman-teman semua open minded, be smart audience. Biar apa? Karena zamannya digital ini kita tuh selalu susah untuk melakukan filtrasi guys. Karena sosial media itu sudah menyerang dopamin. Percaya atau tidak, ya lo sendiri yang tahu ya di rumah berapa lama bermain sosial media. Dan itulah kadang-kadang kita perlu yang namanya detoksi digital. Gue pribadi juga kalau sekarang main sosial media juga buka-buka
Reels atau Instagram sehari gue patok cuma 2 jam doang buat riset ide konten, selebihnya gue baca-baca. Itu adalah hal yang paling utama guys ketika lo menjadi konten kreator di sosial media ini dengan game mereka. Oke, kesimpulannya adalah lo tetap harus jadi smart creator yang menjadikan sosial media ini adalah tempat lo untuk berkarir, membangun bisnis lo, membangun masa depan lo dengan cara apa? Menentukan tujuan yang jelas. Jangan lupa juga lo bikin sistem funneling yang seperti landing page, kemudian juga mungkin community supaya lo tetap bisa menjaga audiens lo nggak direbut oleh sosial media, karena kita nggak pernah tahu dan nggak pernah bisa ngontrol kapan sosial media itu akan menghentikan kita. Yang paling utama adalah tetaplah menggunakan sosial media dengan bijak. Jangan sampai dopamin yang ada di otak lo tuh makin banyak keluar dan pada akhirnya lo malas ngapa-ngapain. Dan semua ini ada di lo semua. Itu adalah pilihan mau jadi budak sosial media atau mau menjadikan tempat ini sebagai panggung utama lo untuk menunjukkan karya, kreativitas dan juga kesuksesan. Bukan berarti harus flexing-flexing, tapi lo bisa kasih value ke audiens sehingga bisa merubah cara pandang bangsa kita dan mendatangkan sebuah perubahan dari teman-teman kreator yang baru aja terjun di sosial media. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Semoga konten ini bisa ngebantu kalian semua. Kalau ada pertanyaan, boleh drop di kolom komentar. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.